Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pertarungan Suto Sinting alias Pendekar Mabuk melawan Datuk Maragadai tak terhindarkan lagi. Siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Suto, rasakan jurus gledek menjilat bumi ini. Dari kedua tangan Datuk Maragadai melesat cahaya kilat berkelok-kelok. Seperti ratusan cacing ganas menggerombol dan menuju ke arah Pendekar Mabuk. Pendekar Mabuk cepat kibaskan tangannya seperti memecikan air. Tapi pada saat itu, semua kuku Suto Sinting memancarkan cahaya merah bara. Pada saat tangan kanan Pendekar Mabuk memercikan sesuatu di udara, maka berterbaranlah bunga-bunga api warna merah melesat ke arah gerombolan sinar biru yang mirip cacing liar itu. Prat, trap, trap. Sinar biru itu belum mau padam, tapi berhenti di udara bagai tertahan percikan bunga api dari tangan Pendekar Mabuk. Maka dengan cepat tangan kiri Pendekar Mabuk memercikan sesuatu lagi ke udara. Tangan itu juga berkuku menyala bara dan bunga-bunga api terpecik dari jemari Suto Sinting melesat menghantam gerombolan sinar biru seperti cacing liar itu. Trap, trap, prat, trap, pritik, 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 glugar. Jurus geledek menjilat bumi hancur oleh percikan bunga api dari Pendekar Mabuk yang dinamakan jurus lintang kesumat. Pecah dan hancurnya gerombolan sinar biru mirip cacing liar itu menimbulkan ledakan yang menggema bagai menelusuri seluruh pantai. Ledakan itu juga menghadirkan hempasan gelombang besar yang membuat tubuh Datuk Maragadai terlempar ke laut dalam jarak 20 langkah dari pantai. Rambut Suto sendiri tersingkap ke belakang karena angin gelombang yang cukup kuat. Pohon tempat bersembunyi Dewa Racun berguncang lebih hebat lagi, daunnya sebagian gugur. Tapi Singa Bodong tetap saja mendengkur. Sedangkan tubuh selendang kubur yang tertotok itu jatuh berdebam bagaikan patung kayu. Tapi ia memekikan suara ngeri membuat Suto palingkan wajah. Melihat selendang kubur jatuh dalam keadaan tetap kaku dan seperti keadaan semula, yaitu mendekap kitab. Dengan satu tangannya lurus ke bawah menggenggam, Pendekar Mabuk segera menghampirinya dan mengangkat tubuh itu, lalu diberdirikan lagi dengan kaki. Kaki selendang kubur agak ditimbuni pasir supaya tak jatuh lagi. Jahanam kau Suto, jangan bikin aku seperti patung yang sewaktu-waktu rubuh kau berdirikan lagi. Lepaskan pengaruh totokanmu ini Suto, lepaskan. Sabarlah, ada saatnya melepaskan totokanmu, kata Pendekar Mabuk sambil merapikan letak baju, rambut, dan ikat pinggang selendang kubur. Kain selendang putih yang selalu melilit di pinggang selendang kubur juga dibetulkan letaknya, dirapikan bagaikan patung yang dihias kembali letak busananya. Selendang kubur makin merasa dilecehkan. Keram hatinya dan menggeletuk giginya. Ia berkata dengan gigi bergeletuk, "Kubunuh kau setelah bebas totokanku Suto." Tapi mendadak ia berteriak, "Awas!"
Suto berpaling ke belakang. Rupanya, Datuk Maragadai telah mengirimkan pukulan jarak jauhnya lagi, berupa bola api yang makin dekat, makin besar bentuknya. Pendekar mabuk pun segera siapkan bubung tuaknya dan dihentakkan dari bawah ke atas. Ujung bawah bubung tuak itu mengeluarkan cahaya kuning sebesar lidi, menyentak naik ke atas, mendorong bola api yang bergerak mendekat menjadi bergerak naik, dan naik terus begitu tingginya, lalu meledak di angkasa sana. Dentuman itu membahana sampai kemana-mana bagai ledakan gunung berapi. Asapnya hitam mengepul, membentuk gulungan awan hitam, nyaris menutup terangnya sisa purnama di malam itu. Bangsat, geram Datuk Maragadai. Pukulan inti sukma bisa dibuang ke atas olehnya. Setan cilik dari neraka mana bocah itu? Pendekar mabuk hanya tersenyum tipis memandang gulungan asap yang menyerupai awan di angkasa. Setelah makin pudar asap itu, Suto Sinting melirik selendang kubur dan berkata lirih, "Terima kasih ya atas peringatanmu tadi. Kalau tidak, kita mati bersama dalam wujud kepingan tulang dan cuilan daging hangus." Tak perlu berterima kasih padaku, setan. Aku tidak menyelamatkan dirimu. Lalu mengapa kau tadi berteriak awas jika tak bermaksud menyelamatkan diriku? Goda pendekar mabuk sambil senyum-senyum. Karena aku tak ingin kau mati di tangan orang. Kau harus mati di tanganku sendiri. Sentak selendang kubur dengan ketusnya. Ia tak tahu ada orang yang menertawakan dari atas pohon sebelah sana. Dewa Racun terkikik dengan mulut bekapnya sendiri. Sementara itu, singa bodong masih tetap tidur mendengkur. Sayang sekali dia tidur. Andai dia dalam keadaan bangun, dia sangat senang melihat pertarungan dahsyat itu. Datuk Maragadai melompatkan tubuh dengan kekuatan tenaga peringan tubuhnya yang cukup tinggi. Dia tiba di tanah berpasir dalam keadaan tubuh basah kuyup. Wajahnya semakin bengis. Oh, rupanya ada darah yang keluar dari hidungnya saat ia terlempar ke laut tadi. Suto! Ia melangkah dengan gusarnya. Berdiri tegak lagi setelah dalam jarak 5 langkah dari pendekar mabuk. Ia ucapkan kata dalam nada geram penuh dengan nafsu membunuh yang berkobar-kobar di dadanya. Jangan anggap dirimu menang ya Suto. Aku masih punya satu pusaka lagi yang akan mengakhiri masa hidupmu sekarang juga. Kalau kau masih penasaran padaku, lakukanlah apa yang ingin kau lakukan, kata Suto. Kalau kau masih merasa belum kalah, bertindaklah secara ksatria. Tapi kalau kau merasa sudah cukup lemah melawanku, bersikaplah jantan. Pergilah dari sini tanpa pamit pun, aku tetap menghormati sikapmu, Datuk. Mulut busuk, hadapilah pedang lidah iblisku ini. Gagang pedang digenggam kuat, lalu dicabut dari sarungnya. Datuk Maragadai kebingungan. Pedangnya tak bisa dicabut dari sarungnya. Susah payah ia kerahkan tenaga untuk mencabut pedang, tapi dirinya sendiri bahkan terpelanting ke samping, hampir saja jatuh. Napasnya ditahan kuat-kuat, tenaganya dipusatkan ke tangan, tapi pedang tak bisa dicabut. Akhirnya ia mencaci sendiri dengan napas terengah-engah. Anak bodoh, setan belang, sulit sekali pedang ini dicabutnya. Biadab, kenapa jadi begini? Mata perempuan yang bagaikan patung itu membelalak kagum melihat pedang tak bisa dicabut. Demikian pula mata di atas pohon milik Dewa Racun. Sedangkan pendekar mabuk hanya tersenyum-senyum saja waktu melihat susah payahnya Datuk Maragadai mencabut pedang. Mungkin pedangmu kau gembok dan gemboknya berkarat sehingga tak bisa dibuka, Datuk. Jangan kuratmu, sentak Datuk Maragadai dengan hati makin panas. Cacian itu justru membuat Suto Sinting tertawa geli. Sedang kubur membatin.
Pasti itu ulah pendekar mabuk. Tadi kulihat ia sentilkan jarinya dan tubuh Datuk Maragadei terguncang sedikit. Saat itulah sebenarnya Suto telah mengunci pedang itu hingga tak bisa dilepas dari sarungnya. Padahal menurut cerita peri malam, Datuk Maragadei mempunyai pedang amat hebat, bisa menerbangkan bebatuan pada saat dicabut dari sarungnya. Tapi nyatanya menghadapi Suto, pedang itu mampu dibungkam kekuatannya. Wah, hebat sekali si sampan yang satu ini. Selain memikat hati, juga mengagumkan dunia persilatan. Tentang kehebatan pedang lidah iblis milik Datuk Maragadei, hanya peri malamlah yang tahu persis, karena dia mengintai dari balik semak sewaktu Datuk Maragadei mengalahkan Cadaspati memakai pedang itu. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman nonton serial Pendekar Mabuk dalam episode Darah Asmara Gila. Tiba-tiba, Suto membopong tubuh selendang kubur bagai mengangkat dan memindahkan patung. Selendang kubur hanya berteriak-teriak dengan sebaris makian dan bentakan, "Hei! Hei!" Tapi Suto tak peduli. Patung hidup itu dipindahkan jauh-jauh dari tempatnya semula. Sementara itu, Datuk Maragadei bersusah payah melepas pedangnya. Bahkan, pengait pedang yang mengikat di pinggangnya dilepasnya. Pedang berusaha ditarik dengan kerahkan tenaga dalamnya kuat-kuat. Depan dadanya, pedang itu dibetot ke kanan, tapi tetap tak bisa terlepas dari sarungnya. Upaya keras tetap dilakukan Datuk Maragadei dalam melepas pedang lidah iblis. Akan berhasilkah? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.